Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Khulasah Nurul Yakin halaman 25. Ghazwatu Uhudin, perang Uhud. Khurujur Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keluarnya Rasul. Ruju'al munafiqin, kembalinya orang-orang munafik. Orang munafik itu apa? Orang munafik itu siapa? Hah? Siapa orang munafik itu? Orang munafik yang ngakunya Islam tapi hatinya benci terhadap Islam. Itu namanya orang munafik. Bukan Islam KTP ya. Dohirnya Islam, dia ngakunya Islam tapi dalam hatinya benci terhadap Islam. Amrul Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya. Kalau sama enggak usah ditulis perintahnya gitu, be. Perintahnya sallallahu alaihi wasallam. Wa natijatu mukhalafatihi, wa natijatu dan hasil besok pergi ke atas ya, datangi Pak Tukang tuh, pinjam link gas untuk apa? Bersihkan teli. Nah. Terus gigi hilang ya, apotat terus pinjam linggisnya Pak Tukang tuh, dikorei telinganya. Wanati jatuh dan hasil mukhalafatihi, tidak taat perintah Nabi. Mukhalafatihi, tidak taat perintah Nabi. Siapa yang enak nih? Alif. Nah, ini kejadian perang Uhud. Kita lihat ketika perang Uhud ada orang-orang yang mereka tidak taat dengan perintahnya Nabi. Nah, hasilnya bagaimana? Al-awwalu kharajat, telah keluar Quraisyun, suku Quraisy, limuharabatil muslimina, untuk memerangi orang-orang kalian tuh niat belajar podak di belakang. Wa akhdhi sa'riman, wa akhdhi dan mengambil ya. Sa'ri bekas man dari Kutilah. Man orang yang dibunuh. Kutilah yang dibunuh. Minhum dari mereka. Keluar. Fi waqati Badrin, pada kejadian Badar. Asani, yang kedua, wakana dan adanya. Ada duhum, jumlah mereka. Ma'aman beserta orang.
halafahum yang mengikuti mereka. Salasata alafi rajulin, 3.000 pasukan. Nah, ini ketika perang Uhud. Perang Uhud ini orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka berjumlah berapa? 3.000 orang. Nah, orang Islam ketika itu ada 1.000 orang. 1.000 lawan 3.000. Jadi hitungannya berapa? 1 lawan 3. 1 lawan 3. Nah, itu kejadian perang Badar. Perang Uhud. Perang Badar. Kejadian perang Uhud. Fakhoroja, kemudian keluar. Jangan ribut. Ilaihim, kepada mereka. Ilaihim, pada mereka. Ar-Rasulu, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu, dan beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu, dan beserta Nabi. Alfu rajulin, 1.000 pasukan. Waraja'a, dan kembali. Anhu, dari Nabi. Ya. Anhu, dari Nabi. Fitoriki, di jalan. Abdullah ibnu Ubay, yaitu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini pimpinan orang munafik di Madinah. Bisalah simiatin, dengan 300 orang. Dengan 300 orang. Min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Abdullah bin Ubay. Dari sahabat-sahabatnya Abdullah bin Ubay. Al-munafiqina, yang munafik-munafik. Bukan itu kita aku loh. Ar-Rabi'u, walamma wasala, dan ketika telah sampai. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Jabala Uhudin, akan gunung Uhud. Akan gunung Uhud. Amaro, beliau memerintahkan. Khamsina, 50. Khamsina, 50. Rajulan, orang. Minar rumati, dari pemanah. Minar rumati, dari pemanah. Itu yang bareng-bareng catat. Bitahasuni, dengan menjaga. Fil jabali, di gunung Uhud. Fil jabali, di gunung Uhud. Waqala, dan Nabi berkata. Nabi bersabda. Lahum, kepada mereka. Ya. La tatsruku, jangan kalian tinggalkan. La tatsruku, jangan kalian tinggalkan. Al-jabala,
akan gunung. Sawaun bermula sama halnya. Sawaun bermula sama halnya. Ingtasorna menang siapa kita? Ingtasorna tertolong siapa kita? Ya boleh. Tertolong siapa kita? Maksudnya tertolong tuh menang itu tadi. Angkusirna atau dipecah siapa kita? Atau dipecah siapa kita? Maksudnya dipecah itu apa? Kalah. Nabi memberi pesan kepada pemanah-pemanah di gunung tuh, jangan turun. Walaupun kita menang ataupun kalah, pokoknya jangan tuh turun. Tsumma bada'a, kemudian mulai. Tsumma bada'a, kemudian mulai. Al-Qitalu peperangan. Peperangan. Bainal fariqaini, di antara dua kelompok. Bada apa? Bada. Semua bada kemudian Fanhazama. Fanhazama, maka terpukul mundur. terpukul apa terpukul? Fanhazama, maka terpukul mundur. Al-musyrikuna, orang-orang musyrik. Lah diperhatikan. Di kejadian ketika perang Uhud, berkumpullah orang-orang musyrik itu berapa orang jumlahnya? 3.000 oh. Nah, Nabi langsung menyiapkan pasukan untuk melawan 3.000 orang tersebut. Terkumpullah berapa orang? 1.000 oh. 1.000 orang menghadapi 3.000 oh. Nah, ketika jalan Nabi ini sudah mau menghadapi orang-orang musyrik itu. Di tengah jalan pimpinan orang-orang munafik. Orang munafik, weh munafik. Orang-orang munafik berkumpul untuk kembali ke Madinah. Mereka nggak jadi ikut lah. Sebanyak berapa orang? 300 orang. Berarti tinggal sisa berapa? 700 melawan 3.000 oh. Kira-kira bisa menang apa enggak itu? Bisa. Ya kalau secara dohirnya ya jelas kalah 700 kok lawan 3.000. Kalau secara dohirnya kita lihat 700 lawan 3.000 ya kalah 700-nya harusnya. Tapi kenyataannya apa? Akhirnya orang-orang Islam bisa menang. Walaupun awalnya kalah. Nah, strateginya gimana? Strateginya Nabi memilih ar-rumatu, pemanah-pemanah handal. Pemanah-pemanah ini kalau zaman sekarang apa? Sniper. Tahu sniper? Tahu penembak itu. Penembak jitu. Jadi sniper-sniper ini ditempatkan, ada 50 sniper ditempatkan di Gunung Uhud. Nah, kalian jangan sampai turun dari Gunung Uhud apapun yang terjadi. Pokoknya sebelum saya perintahkan untuk turun maka jangan tuh. Nah, awal mula peperangan Uhud ini menanglah orang-orang Islam. Orang-orang Islam menang. Karena apa? Karena sniper-sniper ini handal. Dilihatnya si Patan, dilihatnya dari jauh tuh. Di keker sama sniper, tembak burungnya, dor, das burungnya. Tembak lagi si Fitra itu, tembak, oh kena apanya? Kena otaknya bolong.
Nah, itu contoh sniper ini saking handalnya dia, 50 orang ini memang terpilih dikeker burungnya Rizky itu. Langsung hilang burungnya. Udah masalah. Tembak juga. Burungnya langsung hilang. Nah, namanya sniper. Sniper tuh jarak jauh aja bisa kena itu. Mana ada bisa coba. Zaman dulu sebelum ada pistol ya panah. Orang itu saking ahlinya panah. Bahkan ada seorang sahabat yang ahli panah. Namanya siapa? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad, beliau saking handalnya memanah. Tahu orang pakai baju besi itu kan ada ini apa namanya? Sela-selanya. Ya untuk dingin. Nah, ada sela-selanya untuk bergerak ya, pendingin. Kira apa sih? Jadi dipakai bagian tangan. Nah kan ada sela-selanya. Di bagian badan, bagian kaki. Itu Sayyidina Sa'ad itu dari jarak jauh bisa mengenai sela-sela badan tuh. Hah? Mati lah. Misalnya di sela-sela leher sini. Kan ada sela-sela leher. Seret, masuk itu anak panah itu ke lehernya. Sela-sela kaki, masuk anak panah itu ke kakinya, ke sela-sela itu. Itu saking hebatnya Sayyidina Sa'ad untuk memanah. Apa nih, Pak? Makan di. Sayyidina Sa'ad Kapan bisa ada pernah makan di. Akhirnya bisa tembak cewek. Saat mana ada bisa sulit boy. Sayyidina Ali itu ahli dalam berperang, dalam gulat, 1 lawan 1, 1 lawan 2 pakai pedang. Nggak tahu berapa tuh. Para sahabat itu dulu berjuang mati-matian demi membela Islam. Nah, kalau Sayyidina Ali Nah, kalau sahabat tuh tahu kalian belajarnya kayak gini, oh kau dibunuh. ditembak keker burungmu itu biar nggak punya burung kau. Ali itu nama Sayyidina Ali. Dia tembak itu. Ali mau. Burung gereja, burung apa? Gerejamu itu ditembak dari jarak jauh itu bisa itu. Kita di sana. Kita di itu yang kata kita tahu. Kau kalau bahas kayak gitu aja cepet, langsung melek semua. Tamat tidur. Otak mesum. Kalau pelajaran tidak ada yang paham, kalau yang begituan langsung paham. Namanya apa? Otak mes. Kalau sahabat tahu nih umat akhir zaman kayak gini, oh. Yang kita di sana. Maka di sini dikatakan fanhazamal musyrikun. Orang-orang musyrik waktu itu terpukul mundur karena apa? Karena pasukan panah itu tadi, sniper-sniper yang handal. Nah ternyata orang-orang musyrik itu dia putar arah. Ketika sniper-sniper itu melihat orang-orang kafir itu sudah pada mundur, mereka melarikan diri. Akhirnya pemanah ini tadi mereka turun dari dari Ketika pemanah-pemanah jitu itu turun, maka orang-orang musyrik berputar itu berbalik menyerang orang muslim dari belakang. Membopong, akhirnya orang-orang Islam kalah di situ. Andaikan pemanah-pemanah itu tidak turun dari gunung, maka orang Islam pasti Andaikan mereka mau mendengarkan saran dari Nabi, maka orang Islam pasti Andaikan para santri mau mendengarkan saran ustadznya, mereka pasti bisa bisa jadi orang Sukses itu bukan berarti harus kaya, enggak. Belum tentu orang kaya itu sukses. Andaikan saya dulu jadi santri dengarkan apa yang ustadz bilang, maka akan menjadi orang Tapi saya di kelas sibuk nak bercakap, cerita, nak mau dengar ustadz. Akhirnya jadi apa? Jadi tukang cerita.